Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu pernah berpikir bahwa konsep naturalisasi yang populer di dunia olahraga ternyata pernah terjadi pada sejarah para nabi? Kisah Nabi Ismail alaihissalam menjadi contoh menarik dari asimilasi budaya yang mirip dengan proses naturalisasi. Beliau datang ke Arab sebagai pendatang dan akhirnya menjadi bagian dari budaya Arab berkat asimilasi dengan suku Jurhum. Mari kita simak lebih dalam kisah unik Nabi Ismail yang meski bukan asli Arab, menjadi leluhur bagi bangsa Arab Musta'ribah, subbangsa yang kelak melahirkan Nabi Muhammad SAW. Tren naturalisasi kini tengah berkembang di Asia Tenggara, khususnya dalam bidang olahraga sepak bola. Pemain asing yang telah tinggal di negara-negara ASEAN untuk beberapa tahun atau yang memiliki darah Indonesia diberi kewarganegaraan agar bisa membela tim nasional. Naturalisasi atau kewarganegaraan adalah proses bagi seorang warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan di suatu negara. Meski tak sepenuhnya sama, Nabi Ismail alaihissalam pun ternyata mengalami tren ini. Tentunya hal ini terjadi pada Nabi yang hampir disembelih ini secara non-formal. Nabi Ismail sendiri adalah seorang pelesteran Koptik Mesopotamia. Nabi Ismail mendapat darah Koptik atau Mesir dari ibunya Siti Hajar dan DNA Mesopotamia Irak dari bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada awalnya mereka bertiga bersama istri pertama Nabi Ibrahim, Sarah, tinggal di Palestina. Sarah yang merupakan istri pertama Nabi Ibrahim belum bisa mengandung anak. Merasa cemburu karena Hajar sudah memberikan Nabi Ibrahim anak. Oleh karena itu Nabi Ibrahim memindahkan Hajar dan putranya Ismail ke sebuah lembah gersang nan tandus di Hijaz yang kelak akan menjadi Mekah. Nabi Ismail alaihissalam datang ke Hijaz sebagai orang asing. Awalnya ia sama sekali tak bisa berbahasa Arab, bahasa para penduduk semenanjung Arab. Menurut para sejarawan, Nabi Ismail kecil kemungkinan besar menuturkan bahasa Ibrani, bahasa Kasdim atau bahasa Arab. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Nama Ismail sendiri diyakini bukanlah nama Arab. Nama ini merupakan nama hasil domestikasi dari sebuah nama dari bahasa bangsa Babilonia, Yishmael. Secara etimologis, nama ini berarti Tuhan telah mendengar. Suku Jurhum sendiri adalah salah satu suku yang masuk dalam golongan Arab Aribah, berasal dari Yaman, yang menetap di Mekah selepas munculnya sumber air Zam-Zam. Nabi Ismail alaihissalam yang pelesteran Mesopotamia Koptik menikahi salah satu wanita suku Jurhum dan melakukan asimilasi. Asimilasi ini melahirkan subbangsa Arab baru yang disebut Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Musta'ribah inilah yang kelak akan melahirkan suku Quraisy, suku Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, apa yang dialami Nabi Ismail mirip dengan konsep naturalisasi. Berikut uraian nasab Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Ismail alaihissalam. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hashim. Nama asli Hashim adalah Umar bin Abdul Manaf. Nama asli Abdul Manaf adalah Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mutrikah. Nama asli Mutrikah adalah Amr bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uddah. Dilafalkan juga Udada bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rubah bin Yashjubah bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Berdasarkan eksistensinya, bangsa Arab dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni Arab Baidah dan Arab Baqiyah. Orang-orang Arab Baidah adalah suku-suku Arab kuno yang pada dewasa ini telah punah. Suku-suku yang masuk golongan ini adalah suku Ad, Thamud, Judas, Imlaq, Umayyim, dan lain-lain. Sebaliknya, bangsa Arab Baqiyah adalah bangsa Arab yang masih eksis. Arab Baqiyah dibagi lagi menjadi Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab Aribah adalah bangsa Arab keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qatan.
Oleh karena nama nenek moyangnya ini, Arab Aribah disebut juga sebagai bangsa Arab Qotaniyah. Kabilah-kabilah Arab Aribah banyak tinggal di Yaman, semenanjung Arab bagian selatan. Melalui kabilah Jurhum yang masuk dalam golongan ini, bangsa Arab Aribah nantinya mengalami kawin campur. Dua wanita dari kabilah ini dinikahi Nabi Ismail yang bukan orang Arab. Nabi Ismail dan anak turunnya mengalami naturalisasi dan kemudian disebut sebagai bangsa Arab Musta'ribah. Yang menarik dari penyebutan ini adalah kata Musta'ribah yang merupakan isim fa'il atau kata benda yang menunjukkan pelaku pekerjaan dari fi'il madhi atau kata kerja yang dilaksanakan di masa lampau, ista'raba. Ista'raba sendiri memiliki wazan istaf'ala. Dalam kaidah ilmu syaraf, istaf'ala dan derivasinya menyimpan makna tahawul menjadi suatu hal menjadi hal lain. Fi'il madhi dari musta'ribah ista'raba berarti menjadikan sesuatu atau seseorang yang bukan Arab menjadi Arab. Maka secara etimologi, bangsa Arab Musta'ribah adalah bangsa non-Arab yang menjadikan diri sebagai bangsa Arab. Dengan kata lain, bangsa keturunan Nabi Ismail ini adalah bangsa yang telah melakukan proses naturalisasi menjadi bangsa Arab. Uraian di atas memberi kesimpulan bahwa Nabi Ismail adalah seorang Ajam atau non-Arab yang datang ke tanah Arab. Ia berasimilasi dengan suku Jurhum yang merupakan salah satu suku Arab dan kemudian dinaturalisasi menjadi bagian dari bangsa Arab. Darinya lahir keturunan yang nantinya disebut bangsa Arab Musta'ribah. Secara etimologis, subbangsa Arab ini berarti bangsa non-Arab yang mengarabkan diri. Kisah Nabi Ismail mengajarkan kita tentang pentingnya keterbukaan dan penerimaan budaya yang akhirnya menghasilkan generasi baru dengan identitas yang unik dan kokoh. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Ismail yang penuh dengan adaptasi dan ketangguhan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak yang memahami nilai-nilai berharga dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.